Baiklah, izin Bapak Ibu, kami akan segera memulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu, Mbak Mas peserta webinar pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom malam hari ini. Salawat serta salam juga kita panjatkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Safa selaku MC dan moderator yang akan membina acara pada malam hari ini. Izinkan saya membacakan rundown acara. Yang pertama itu pembukaan, kemudian sambutan dari perwakilan komunitas Omah Moco, kemudian inti acara, pemaparan materi dari Mas Vicky, kemudian sesi tanya jawab, kemudian dokumentasi akhir, dan kemudian penutupan. Mungkin yang terhormat kepada Mas Iksan selaku founder komunitas Omah Moco, kemudian Mas Vicky selaku pemateri yang akan memaparkan materi pada malam hari ini, dan kepada peserta semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu di forum pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan komunitas Omah Moco. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Vicky Haidar selaku narasumber pada malam hari ini, dan juga Bapak Ibu-Ibu, Mas-Mas, para peserta webinar sekalian yang saya hormati, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Sedikit saja pengantar dari saya, tidak banyak-banyak. Untuk yang pertama, saya selaku perwakilan dari komunitas Omah Moco mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Mas Mbak sekalian yang sudah berkenan hadir, walaupun ini masih terdapat 47 partisipan ya, dari jumlah total pendaftar itu 81. Itu memang masih mungkin beberapa masih terkendala. Jadi insya Allah nanti juga kita kirimkan link YouTube untuk rekaman webinar. Jadi bisa mengikuti dari rekaman untuk yang tertinggal seperti itu. Nah, selanjutnya cek. Nanti bisa mengikuti webinar ya. Bagaimana nanti tips dan trik membangun TPM dari nol seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, keempat berarti ya. Setelah webinar itu juga nanti ada juga tips dan trik bagaimana sih untuk meramaikan. Nanti kita juga bakal mengadain webinar juga bagaimana cara-cara itu untuk membangun TBM itu agar lebih menarik dan juga agar TBM itu menjadi ramai. TBM maupun juga untuk perpustakaan yang lain. Itu untuk materi webinar selanjutnya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, memang komunitas Omah Moco saat ini berfokus kepada bagaimana kita bisa saling mengisi, saling berdiskusi,
dan juga saling sama-sama support menyupport untuk mengembangkan perpustakaan masing-masing. Dan untuk teman-teman Bapak Ibu yang belum punya perpustakaan, barangkali nanti berminat untuk bikin perpustakaan di daerahnya gitu ya, semacam TBM itu sangat luar biasa. Nanti bisa didampingi oleh teman-teman gitu untuk cara-cara maupun tips-tipsnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya juga mohon izin menyampaikan ya, dari Omah Muncul sendiri seperti yang saya sampaikan di Google Form, kami juga sedang merencanakan untuk renovasi ruang baca komunitas Omah Mojo itu akan dilaksanakan insya Allah akhir November ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah berkenan berinfak gitu ya. Semoga Allah Tuhan kita semuanya memberikan pahala amal jariah buat Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita alhamdulillah sudah masuk narasumber pada malam hari ini yaitu Mas Vicky Haidar. Beliau merupakan alumni dari ilmu perpustakaan UIN dan beliau sangat ahli di bidang materi malam ini yaitu SLIMS. Bahkan beliau juga bisa membuatkan gitu ya, membantu membuatkan dan mendampingi Bapak Ibu yang memang nanti memerlukan gitu ya, memerlukan jasa beliau. Beliau sangat terbuka untuk membantu Bapak Ibu dalam pengembangan aplikasi Slim. Dan untuk webinar ini kan memang Slimnya kalau kita gali lebih jauh itu sangat banyak gitu ya. Nanti akan kita bikin webinar lagi gitu ya untuk membahas Slim yang lebih dalam lagi. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyampaikan juga lewat form presensi apa sih perbaikan ke depan untuk webinar ini. Apa sih materi-materi yang Bapak Ibu inginkan untuk ke depan itu sangat kita nanti-nantikan. Itu aja Bapak Ibu untuk pengantar dari saya. Selamat mengikuti webinar kali ini dan nanti mohon untuk bisa tanya jawab lewat chat maupun lewat suara sehingga bisa diskusinya lebih banyak ilmu yang didapatkan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Dan selanjutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ihsan Nurdin selaku perwakilan dari komunitas Omah Moco yang sudah menyampaikan sambutannya. Kemudian memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi dari Mas Vicky Haidar. Sebelum kita berlanjut ke acara inti, izinkan saya membacakan CV dari Mas Vicky Haidar yaitu pendidikannya. Beliau ini memiliki kualifikasi di dunia ilmu perpustakaan dengan lulusan dari UIN Sunan Kalijaga, sarjana satu ilmu perpustakaan. Kemudian untuk pengalaman kerjanya, untuk kompetensinya, beliau juga sudah pernah menjadi pustakawan di Universitas Aktin Yogyakarta dari 2019 sampai 2021. Kemudian pembuat interior di Olive Fried Chicken dari 2022 sampai 2023. Dan kemudian beliau juga merupakan owner Racana ID dan liberusmedia.com dan itu dari 2022 hingga sekarang. Baiklah, tanpa berlama-lama, bisa kita langsung serahkan kepada pemateri yang terhormat Mas Vicky Haidar. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Tes suara dulu ya, tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? Jelas, Mas. Jelas, udah kencang ya, sudah nggak nggak kecil ya suaranya ya. Iya, Mas. Oke. Oke, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya dan juga banyak kenikmatan yang bisa kita nikmati di malam hari ini, bisa menyempatkan diri untuk ya sharing ya kita sama-sama belajar sharing supaya nanti kita bisa memaksimalkan apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia pekerjaannya seperti itu.
Lalu tak lupa salawat dan salam mari kita aturkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita nanti termasuk umatnya yang mendapatkan sahabatnya di yang berjamaah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya terima kasih banyak kepada Mas Iksan yang sudah mengundang saya sebagai narasumber. Lebih lebih ke sharing sama-sama sharing ya Mas ya sebenarnya. Saya juga masih banyak belajar dan di dunia Slim ini saya pengen banyak-banyak sharing karena kebermanfaatan dari foundernya yang Mas Hendro Wicaksono, Mas Ari Nugroho dan kawan-kawan itu memang Slim ini dibuat untuk kebermanfaatan perpustakaan di seluruh Indonesia secara khusus seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi tentang Slim ini seperti itu. Lalu mungkin ini akan saya share share screen ya. Ya, gimana izin share screen ya. Ini share screen berarti ini share. Oke, sudah. Oke, bukan yang ini. Sebentar. Cara nginselnya gimana? Hmm, 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 hmm. Ini yang kelihatan apa? Iya, Bapak Ibu teman-teman, yang kelihatan di layar. Belum. Sudah terlihat Mas, pemanfaatan Slims untuk manajemen perpustakaan. Oke. Oh, sudah ya. Oke. Nah, baik kan saya mulai sini kita akan sama-sama sharing tentang bagaimana pemanfaatan Slim untuk manajemen perpustakaan. Di sini ditulis oleh saya Vicky Haidar bersama komunitas Ummah Moco. Nah, berbicara tentang Slims, ini teman-teman semua bisa nanti cek di browser masing-masing ya, bebas. Slims.web.id. Ini websitenya resmi Slim ya di sana. Nah, Slim ini kan kepanjangan dari Senayan Library Management System. Nah, ini Slim itu memiliki banyak fitur yang sangat-sangat membantu perpustakaan dan pustakawan untuk melakukan pekerjaan dengan mudah dan cepat. Nah, Slim sendiri itu merupakan aplikasi open source. Jadi ini legalitasnya, lisensinya itu gratis. Jadi teman-teman sih bisa memakai, menggunakan, menginstal kapanpun, dimanapun secara gratis tanpa pungutan biaya langganan atau pungutan biaya beli seperti itu. Nah, developer Steam ini sendiri itu ada banyak sebenarnya dan ini saya tulis beberapa aja. Ada Mas Ari Nugroho, Indo Wicaksono, Mas Tobias dan dari kebanyakan nama ini saya pernah ketemu langsung dengan Mas Hendra Wicaksono di Depok, Jawa Barat. Lalu untuk dokumentasinya di Pak Uroko, Mas Arif Samsudin, Mas Hendra Wicaksono sendiri dan Mas Hendra Samsudin dan Wirdiono. Ini belum semua karena memang tidak semua developer Steam mau dicantumkan dan mungkin hanya beberapa aja yang dikenal ya. Yang sangat dikenal tentu ada Mas Indra Wicaksono dan juga Mas Hari Nugraha. Ini sudah sangat dikenal sudah itu di dunia persliman di Indonesia. Nah, Slim ini tuh didirikan pada November 2006 bermula dari apa ya? Di perpustakaan departemen ya, perpustakaan Departemen Pendidikan Nasional yang ada di Jakarta. Jadi ini bukan kasusnya bukan dari Perpusnas, tapi dari Dinas Pendidikan yang kebetulan waktu itu menggunakan program perpustakaan namanya ALIS. Nah, ALIS ini kan dia berbayar dengan cara langganan. Nah, cuman waktu itu saya kurang tahu Mas Hendro di sana posisinya sebagai apa. Beliau mengusulkan gimana kalau misalkan alis selesai dan ada uang yang digunakan untuk perpanjangan alis ini dipakai untuk develop, untuk mengembangkan aplikasi di perpustakaan yang itu nanti akan gratis karena aplikasi ini dibayar oleh uang negara. Jadi eh, tu- supaya apa? Karena dibiayai oleh uang negara. Jadi tujuannya nanti jika sistem ini bisa jadi dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia secara gratis, bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia secara gratis gitu tujuannya. Jadi dibuatnya itu di Senayan, itulah kenapa namanya Senayan Library Management System.
dan itu launchingnya di tahun 2020 tahun 2007 seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek juga itu sejarahnya di slims.web.id, itu websitenya resmi, bisa diakses kapanpun dimanapun, bisa didownload juga, bahkan cara penggunaan dan lainnya di situ juga udah lengkap seperti itu. Nah, ini websitenya ya, slims.web.id seperti ini. Nah, ini kalau mau download resource-nya sudah ada, tinggal klik download aja. Nanti rilisnya versinya juga ada banyak, jadi memang perlu nanti dipelajari. Dari Slim 5, 6, 7, 8, 9, 9 juga ada 9.2, 3.4, 6, 7. Sekarang yang terbaru itu 9.7 seperti itu. Nah, ini yang terbaru. Ada Slim versi 9.7.2. Oke, izin minum sebentar ya. Lalu pemanfaatan Slims untuk manajemen perpustakaan itu tentunya dapat mempermudah kita sebagai pengelola perpustakaan, entah itu TBM atau perpustakaan sekolah atau perusahaan universitas, untuk mengotomatisasikan. Ini banyak ya istilahnya, mengotomasikan atau mengotomatisasikan, yang jelas menyederhanakan kegiatan di perpustakaan meliputi kategorisasi, inventarisasi, pelabelan buku, dan juga sirkulasi buku. Berarti pencatatan dari buku itu masuk sampai buku keluar, itu sampai pelabelan, dan itu sudah diakomodasi oleh aplikasi ini seperti itu. Jadi itu akan sangat membantu sekali daripada kegiatan yang katalogisasi, inventarisasi, pelabelan buku, sirkulasi buku dilakukan secara manual, itu memakan banyak waktu dan memakan banyak tenaga. Seperti itu. Nah, jadi perannya Slim itu sebenarnya ada di situ ya, Bapak Ibu, teman-teman, membantu kita dalam menyederhanakan kegiatan katalogisasi, inventarisasi, pelabelan, sampai sirkulasi, peminjaman, pengembalian. Nah, untuk lebih jelas dan terangnya nanti kita akan mungkin akan saya jelaskan per item di menu-menu Slim. Mungkin untuk sekarang saya akan menjelaskan kebutuhan kita kalau mau install Slim secara offline, terutama di Slim 9.9.7, itu harus apa aja. Kalau di komputer itu sudah, menurut saya ya, ini sudah spek jadul ya, tapi bisa dipakai. Jadi CPU dengan Intel i3 Gen 10 atau Ryzen 3 seri 3000 itu sudah cukup sekali untuk mengemban Slim. Lalu memori RAM DDR4 8 GB, dan penyimpanan bebas nih, mau SSD atau NVMe. Tapi kalau hard disk saya kurang menyarankan ya. Itu paling nggak minimal 250 GB. Lalu master slimnya tadi bisa di-download di slim.web.id, dan minimum requirementnya dengan Apache Web Server versi 2, MySQL versi 5, MariaDB versi 10, dan PHP versi 8.1. Dan untuk PHP GD enable tuh, dan gitu, PHP GTAG itu juga bisa di-enablekan di PHP-nya Apache dan PHP-nya nanti seperti itu. Lalu aplikasinya banyak, di sini ada SAM, WAM, terus Laragon sama Docker. Tapi em, umumnya sih ya semua umum sih. Semua bisa dijalankan, semua bisa dilakukan, tapi di sini saya akan memperhatikan menggunakan SAM aja dulu seperti itu. Nah, jadi file yang harus disiapkan sekarang adalah SAM, Apache Files.org, Smarter Slimnya, dan juga browser. Tentu kita juga harus siap dengan komputer atau laptop ya, seperti itu. Ini kenapa ngeblur? Oke, udah.
Ya ini saya udah berubah belum ini laman browser saya? Sudah, belum ya? Ya, share screen Google udah nih saya pakai browser. Sudah, Mas. Sudah. Oke. Jadi yang perlu kita siapkan pertama itu SAM, download aja di Google SAM gini ya. Nah, ini SAM apa sih friend, tinggal klik. Nanti bisa pilih yang download lalu 8.1 ini cukup. Jadi yang dipilih ada SAM for Windows ya kalau laptopnya teman-teman Windows. Kalau Linux ya bisa download Linux dan misalkan SAM-nya teman-teman itu misalkan laptop atau komputer teman-teman itu iOS ya bisa disesuaikan. Di sini saya pakai Windows, saya klik, saya pilih yang PHP 8.1 ini. Ya ini saya sedang mendownload. Sekalian proses download SAM-nya kita mau download Slims. Slims.web.id seperti ini halaman resminya. Tinggal klik aja download. Nah, nanti akan masuk ke laman quick release-nya. Nah, ini aplikasi rilisnya ini ada Slim Portable. Nah, nanti di sini saya memilih yang ini, yang Slim 90-an. Oke. Hmm. Nah, Sam sudah proses download. Master Slim 90 juga sudah proses download. Nah, nanti setelah itu nanti kita install SAM-nya ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sedang ikut di webinar ini ya, mungkin lebih ke bisa menonton dulu ya, disimak dulu secara baik-baik, nanti baru bisa dipraktekkan. Karena biasanya kalau dari awal sampai akhir sama-sama praktekkan, karena saya yakin Bapak Ibu tuh teman-teman tuh laptopnya berbeda-beda speknya. Dan nanti akan terkendala di ketika menginstal SAM. Nah, SAM itu biasanya bisa butuh waktu 15 sampai 30 menit untuk instalasinya seperti itu. Mana SAM? SAM. Lama sekali. Oke, sudah. Tahu mana ya? Nah, ini kelihatan ya, teman-teman ya. Ini kalau sudah terdownload seperti ini, nanti SAM Windows x64 versi 8.1. Nah, ini saya sudah menginstal, SAM-nya. Lalu kita klik localhost. Kita start dulu ketika sudah terinstall SAM-nya. Itu caranya seperti ini. Sebentar, ada caranya. Mana?
Enggak mau, Bu. I. Ya. Nah, ini sudah kelihatan ya instruksi install SAM 8 di Windows. Seperti biasa di aplikasi yang lain, klik dua kali, klik yes, oke, next, 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 lalu pilih mau di direktori mana, next, 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 dah gitu aja. Jadi install SAM memang mudah, cuman biasanya kalau ketika proses installing ini beda komputer, beda laptop bisa beda-beda tergantung spek. Kalau misalkan pakai i3 Gen 10 ya bisa setengah jam gitu. Kalau misalkan pakai i5 Gen 5 i5 Gen 10 ya bisa cuma 10 atau 15 menit gitu. Juga tergantung pak memorinya pakai SSD atau hard disk begitu. Nah, oke. Nah, ini tinggal diikuti aja. Oke. Nanti kalau udah tinggal diklik start ininya, Apache dan MySQL-nya. Nah, ketika sudah di start, kita cek ya localhost. Oke, berarti ini udah jalan ya SAM-nya. Welcome to SAM. Oh, oke, nggak mau error. Ya. Oke, nah, oke, kena blok portnya. Emang ini risiko kalau pakai SAM. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau database-nya sudah bisa, pembuatan database sudah bisa akses. Langkah berikutnya kita pindahkan file SIM 9 beliannya ke lo ke SAM htdoc. Nah, kita paste di sini. Oke, ini sudah ada, lalu kita ekstrak. Nah, ini kita rename bebas. Misalkan di sini saya rename perpus omah moco. Saya copy. Nah, ini perpus omah moco namanya, database-nya. Lalu saya juga bikin database di sini dengan nama yang sama, plek ketiplek sama persis. Di bagian PHP admin bikin database di sini. Create, ya sudah ya di sini. Database. Ya, ini sudah ada purpose unsur. Nah, ini kan masih kosong database-nya. Lanjut kita panggil localhost slash moco. Nah, ini teman-teman sudah masuk ke laman get start. Nah, ini the power of open source ya. Jadi ini sekali lagi open source gratis bisa dipakai oleh siapa aja, kemana aja dan selamanya seperti itu. Get start. Dan ini kita menggunakan PHP versi 8.1, GD install sudah, MString install udah, tadi sudah ada lengkap di tutor apa untuk instruksi cara instalasi SAM PDF yang dari sana nanti akan saya share juga. Klik next, install Slim. Nah, database Slim kita samakan, ini kita isi root, tes koneksi. Oke, sudah. Kita klik OK. Nah, lalu password untuk masuk kita isi saja admin. Oke, admin dan instalasi.
Ya, sudah selesai. Jadi caranya seperti itu aja. Kita mau login, admin. Ya, masih kosong. Jadi seperti itu cara instalasinya. Nah, saya ulangi seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa Slim itu akan mempermudah kita sebagai pengelola perpustakaan karena di sini kita dapat mengakses apa ya? Ini masih kosong ya, biar nggak bingung tak tak kasih contoh ini. Nah, kita bisa mengelola dengan contoh total eksemplar 5.000 seperti itu. 5.000 buku dengan catatan rincian ada judul 4.800 dengan total eksemplar 5.600 seperti itu. Nah, di sini juga nanti akan tertera total eksemplar tersebut terdiri dari apa aja. Non fiksi, fiksi, referensi, karya guru, karya siswa ini bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah, lalu misalkan kegiatan peminjaman dan pengembalian sudah rutin dilakukan, nanti akan eh, muncul 10 judul terpopuler seperti itu. Lalu di pelaporan juga di sini sudah menurut saya sudah sangat-sangat lengkap ya. Jadi misalkan mau statistik penggunaan koleksi, oh, sebenarnya saya nggak dikasih akses ini. Nah, seperti ini contoh kita bisa membuat akun yang hak aksesnya itu berbeda-beda, tingkatannya berbeda-beda. Biasanya ini diterapkan di dunia perpustakaan yang levelnya udah kampus seperti itu. Jadi misalkan bagian sirkulasi hanya bisa menggunakan menu sirkulasi aja seperti itu. Yang bagian pengolahan, bagian biografi aja seperti itu. Nah, untuk pelaporan mungkin saya punya akses hanya berapa aja, itu bisa juga. Jadi Slim ini sudah sangat se-advance itu ya. Nah, ini Anda tidak memiliki wewenang karena memang mungkin akun yang ada di saya ini tidak apa ya memang dibatasi lah oleh super adminnya seperti itu. Jadi di sini kita bisa mengelola mulai dari koleksi, dari data biografinya, dari mulai judul kita masukkan, pengarang siapa kita masukkan, lalu data koleksi eksemplar bisa kita masukkan, terus ISBN, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, deskripsi fisik, klasifikasi, subjek, bahkan ini saya kasih tahu juga ya, ini salah satu aja. Mana. Sebentar. Oh, salah satu yang terbaik dari Slim menurut saya. Bentar. Nah, ini misalkan teman-teman sebuah buku yang ada PDF-nya kita upload di Slims. Nah, ini teman-teman kelihatan ya buku yang sedang saya buka ya. Kelihatan Mas. Kelihatan. Nah, e-bukunya bisa kita upload di Slim dan bisa kita jadikan sebagai e-book. Nah, ya, ini contoh fitur terbaik menurut saya yang ada di Slim seperti itu. Jadi kalau misalkan ada penulis yang ya mengizinkan itu bisa. Tapi kebanyakan di Indonesia setahu saya 99% tidak mengizinkan begitu. Untuk karyanya di-download dalam bentuk PDF dan diupload di akses secara massal di online lah gitu. Itu jarang yang ada seperti itu. Ini sebagai contoh aja. Ini Slim ya. Ini Slim yang saya gunakan di perusahaan Sono Budoyo. Oke. Nah,
Mungkin sharing saya seperti ini dulu. Kita lanjut ke seni tanya jawab, tapi bisa saya kembalikan dulu ke moderator kepada Mbak Sawa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Vicky Haidar atas materinya. Mungkin langsung saja jika ada dari Bapak, Ibu, Mas, Mbak peserta yang ingin ditanyakan, kami persilakan supaya bisa diskusi juga bareng-bareng. Adakah yang ingin bertanya? Bisa melalui teks, chat, atau angkat bicara langsung juga tidak apa-apa. Oke, ini ada satu pertanyaan, Mas. Sebentar, saya bacakan dulu. Oke. Dari Mbak Adela, untuk label buku dengan call number 9 angka, ketika akan dicetak, 3 angka terakhir biasanya ganti baris menjadi di bawah 6 angka awal, padahal ukuran label lumayan luas. Bagaimana cara mengubah skrip di slips of lainnya supaya call number bisa Oke. itu, Mas, mungkin boleh langsung didapat. Boleh. Oke. Saya tak cari contoh ya. eh Coba saya buat contoh ya. Contoh judul. Ini misalkan pengarang Tirili. Habis itu lanjut ke klasifikasi 800. 9 digit ya tadi ya. Berarti 800, 800 kira baru 6. 800. Nomor panggil ya. Berarti ter. Uh. Berarti contohnya seperti ini ya. eh Nama pengarang, judul, terus nomor panggil 9, 9 digit. Begini. Coba minta responnya, coba yang tanya. Cetak label mana? Masih aman ini di contoh saya. Mungkin apa ya? Mana. Nah, ini mungkin kalau dia pakai spasi, ya langsung turun dia kalau pakai spasi. Tapi kalau misalkan pakai titik, dia nggak akan turun. Contoh saya ubah ya. Sini aja. Biar tahu perbedaannya. Oh, punya saya nggak sih? Iya. Ya mungkin itu perlu saya tahu sih itu juga pakai script labelnya dari apa dari siapa mungkin itu yang mempengaruhi ya. Tapi kalau dari kasus yang saya ini contohnya seperti ini aman-aman aja begitu. Oke. Tapi biasanya karena dia pakai spasi dari turun biasanya gitu.
Coba yang di Dana, di sini coba. Yang bibliografi juga diedit. Oh, di sini coba. Oh, kebaliknya, salah salah. Saya yang salah. Kebalik, kebalik. Di depan. Satunya. Oke. Masih aman. Masih tidak turun. Oke, jadi saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu, tapi di kasus saya aman. Dan mungkin labelnya juga beda, mungkin ya script labelnya. Karena ini kan sudah saya custom script labelnya, sudah berwarna sesuai nomor klasifikasi. Jadi nomor 0 sampai 900 itu beda semua. Begitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Berarti memang setelah 6 angka awal pakai titik atau tidak pakai pun di Slim saya Mas Vicky Iya, aman, tetap satu iya baris ya. ini aman ya. Oh, 9 Bagaimana digit ini. Mbak Adela, apakah cukup atau ingin ditanya lagi? Hmm. Oke, terima kasih kembali Mbak Adela. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 2 itu dari Mbak Aini. Bagaimana cara menambahkan warna pada label nomor panggil buku? Itu Mas. Poinnya. Menambahkan warna ya. Hmm, 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 hmm. Kalau di Google tuh saya google.com download apa namanya? Download plugin label barcode warna Slims 90-an. Kita cari aja di Mbah Google ya. Ini sudah banyak teman-teman yang mengupload. Ada bibliotek, ada Slim Kudus, ada ruang perpustakaan yang sangat aktif, bahkan di GitHub sendiri langsung ada. Di GitHub ini. Nah, ini teman-teman bisa langsung aja download asetnya. Nanti tinggal di tempel, tempel, tempel. Ini ada nih. Ini terus ini ini di download. Ini juga ruang perpus, mana iklan? Ada iklan. Eh, nah ini download. Nah ini kan sudah ada sudah ada apa namanya, sudah ada instruksinya ya. Kita download lalu bagaimana dan bagaimana seperti itu. Nah cuman ini secara umum seperti ini. Cuman eh tetap tetap nanti lama-lama teman-teman butuh ya belajar yang namanya seperti ini, HTML, bahasa-bahasa HTML seperti sysconfig, print, barcode, buka kurung, tutup kurung, tanda petik, dua petik ini, mau nggak mau teman-teman harus belajar belajar HTML dulu seperti itu. Nanti kalau udah oke, udah bisa paham, nanti enak untuk editnya begitu. Karena contoh di Slims pun ya, Slims di bagian dokumen, nah ini tersedia untuk dua pihak, user dan developer. Nah,
Di sini developer bisa dicek aja di bagian alur, opak bagaimana, plugin bagaimana alurnya, ya kan. Nah, terus misalkan membuat plugin sederhana itu bagaimana gitu. Nah, teman-teman tinggal belajar aja di sini. Dibaca, dipelajari, alurnya bagaimana, terus bahasanya bagaimana, terus database itu bagaimana, urutannya, alurnya, skemanya, HTTP-nya bagaimana, klien bagaimana, tesnya bagaimana. Nah, kalau udah bisa, nanti teman-teman pasti bisa bikin plugin tambahan gitu. Seperti itu. Itu sih kalau jawaban dari saya. Baik, Dan ini semua terima kasih. gratis, bisa didaftar secara gratis ya. Oh, oke. Bagaimana Mbak Aini? Apakah terjawab? Oke, sudah, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kemudian pertanyaan nomor 3 ada dari Mbak Sri Winarni. Bagaimana cara untuk mengubah atau menambahkan jenis koleksi di aplikasi Slim? Menambah dan jenis koleksi ya. Mana-mana. Jenis koleksi kita masuk ke inventarisasi. Nggak boleh di sini lupa. Ya udah ini aja. Sistem ganti bahasa Indo aja dulu. Indonesia save setting. Inventarisasi daftar terkendali tipe koleksi. Nah, lokasinya di sini di daftar terkendali tipe koleksi. Misalkan ini kita ubah jadi fiksi. Nah, ini referensi buku referensi. Textbook non fiksi misalkan. Kalau di sekolah biasanya ditambahi mana ini nih? Ditambahi buku paket. Terus misalkan mau tambah lagi ensiklopedi misalkan. Nah, di sini. Nanti akan membantu kita dalam memetakan bahwa koleksi di perusahaan kita itu ada apa aja. Dan misalkan mulai cek di pelaporan kan lebih enak pelaporan buku koleksi yang mana tadi. Buku paket ada berapa, ensiklopedia ada berapa, fiksi ada berapa, non fiksi berapa gitu. Ketika nanti untuk pelaporan lebih enak. Caranya di sini, di daftar terkendali, lalu di tipe koleksi. Oke, begitu. Oke, baik. Bagaimana kepada Mbak Sri Winarni? Apakah sudah terjawab? Sudah, Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Suswarina. Itu bagaimana cara memindahkan database SLIMS yang ada di laptop ke komputer yang baru agar data dari SLIMS yang lama bisa digunakan di komputer yang baru? Ada Mas Vicky di bersama. Oke, yaitu teknisasi gini ya. Saya nggak tahu Slim yang sebelumnya. Tadi gini aja. Kita misalkan, nah ini kan database-nya udah ada ya, ya meskipun kosongannya. Di database Slim yang sebelumnya tuh kita ekspor. Jadi kita pilih database. Nah ini kita pilih database, ini kita mau ekspor, klik ekspor. Lalu kita klik ekspor langsung aja gitu. Nah, lalu kegiatan berikutnya adalah ya install lagi seperti ini, kita install sampai selesai, lalu kita impor gitu. Kita timbun, replace gitu. Itu aja sih caranya, sesederhana itu. Cuman perlu nanti teman-teman ngecek ini ya, versinya ya. Cara cek Slim itu gini, Slim info. Nah, ini perlu dicek versinya harus samakan persis gitu. Versi caranya gini, klik di informasi, lib infonya kita ngetik Slims info.
Nah, gitu. Perlu dicatat. Jadi misalkan ketika mengekspor database yang di komputer A mau dipindah ke komputer B, itu dicek dulu aja semuanya, versi SAM-nya, versi apa namanya, versi streamnya berapa gitu, terus versi PHP-nya berapa, nanti dipindahkan dengan seri yang versi yang sama kosongan, kita replace. Gitu sih caranya. Teorinya begitu. Teorinya begitu. Oke. Ada. Sudah ya Mas berarti. Iya, sudah. Bagaimana Mbak Suswarina? Apakah terjawab? Ya, lumayan udah bisa. Tapi kalau praktek langsung agak Kenapa? kan Gimana? kalau ini teori, kalau praktek langsung kan belum. Ya, itu teorinya begitu, dan ya sejauh ini saya selalu seperti itu caranya, diekspor SQL-nya yang ada di database yang dipakai kan. Nah, terus dipindah ke komputer si B yang lain misalkan. Ya, kita install yang sama persis. Versi slimnya tuh bener-bener dibikin plek-ketiplek sama persis 9 titik berapa, itu sudah mempengaruhi. Kalau misalkan versinya itu versi 9.2, ya kita pasangkan lagi di 9.2, jangan yang lebih tinggi gitu. Karena biasanya meskipun bisa berhasil, tapi ada beberapa kolom yang rusak. Nah, Oh, memperbaiki kolom itu kalau nggak paham ya susah gitu. Tuh, jadi disamakan versinya gitu. oh, ya, Gitu sih. terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Mas Sudiman. Apakah logo Slims bisa diganti logo perpustakaan kita? Kalau bisa bagaimana? Caranya kalau di Slim Boolean, kalau yang versi Slim Boolean itu sudah ada di menu sistem. Gambar logo utama, saya tunjukkan dulu tadi gambarnya seperti apa. Masih ini ya. Nah, kita ganti brush. Mana logo-logo ini? Misalkan tak ganti logo ini dengan ketentuan maksimal 500 KB seperti itu. Bahkan favicon juga bisa diganti. Favicon ya letaknya di sini. Kalau misalkan slimnya sudah online, yang ini nih, ini favicon ini. Itu juga bisa diganti. Jadi via ini aja, bros. Ini maksimal 100 KB. Oke, tinggal simpan pengaturan. Oke. Berapa ya? Berapa KB nih? Berapa KB ininya? Download. 1 mega nggak bisa. Jadi kita kecilkan dulu. Nah, ini kan logo Komunitas Moco 1 mega, jadi nggak bisa, tadi gagal. Kita klik kanan, edit via Paint, kita resize jadi 50. Oke, save. Nggak ada. Mana? Nah, ini udah. Nah, 431 KB kita ulang. Nah, sekarang berhasil. Oke. Nah, dia mau. Nah, dia ganti ya. Cuman sebaiknya dipakaikan gambar yang ini ya, apa, yang tidak PNG. Jadi yang JPEG aja. Mana? JPEG mana JPEG? Tarikan yang JPEG dulu, Bang. Nah, ini contoh aja. Nah, dia muncul. Nah, seperti ini bisa diganti. Bahkan yang favicon,
Kalau di online yang ininya bisa diganti. Jadi cara menggantinya seperti itu, mudah. Oke, baik. Bagaimana kepada Mas Ya. sudah dijawab? Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada dari Mbak Sriyati. Saya menggunakan aplikasi Slims Akasia 8 dan ada masalah dalam label buku, yaitu di bawah barcode-nya tidak muncul kode angkanya. Gitu, Mas Vicky. Dulu waktu pakai SIM 8 saya pernah dapat kasus itu juga. Ganti script sih itu solusinya. Ganti script ini, script label barcode-nya, coba nyari di tadi di GitHub atau di Google untuk pasang plugin label barcode yang lain, coba. Scriptnya itu. Biasanya itu karena versi PHP-nya tidak sejalan dengan plugin. Bisa jadi mungkin Ibu habis pasang plugin yang terbaru, bisa jadi. Tapi karena PHP-nya nggak support jadi nggak muncul, bisa juga. Itu. Begitu jawaban dari saya. Oke, bagaimana Mbak Sriyati? Apakah dijawab? Ya, sudah. Terima kasih. Iya. Terima kasih kembali, Mbak. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada dari Mas Danang. Bagaimana cara memindahkan data dari Excel ke aplikasi Slims? Cara mengekspor data dari Excel ke aplikasi Slims. Monggo Mas Vicky. Wah, itu panjang itu. Ya, sesimpelnya gini. Kita klik bibliografi ya, lalu kita ekspor. Ya, kita ekspor dua-duanya ya. Mana? Ekspor data eksemplar dan ekspor data biblio. Nah, ini perlu kita cermati, di sini ada pemisah ruas. Awal akhir ruas, lalu ini mulai cantuman ke satu, terus misalkan tambahkan nama kolom. Misalnya kita ekspor sekarang. Ya, karena nggak ada cantuman ya poin aja. Bibliografi, ekspor data biblio. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah kelihatan ada titel, GMD, edisi, SBN, publisher, kolasi, series, call number. Nah, kolomnya kan sudah ada ya di sini, tinggal diisi aja item kodenya seperti itu. Nah, ini yang bagian biblio. Lalu di bagian ekspor data ekspor juga ya sama, kita ekspor. Nah, seperti ini. Nah, ini kita isi semua secara berurutan, rapi, nggak boleh geser satu kolom pun. Begitu, harus kita cocokkan. Cara mencocokkannya dari mana? Dari nomor item ini, item kode, yang ada di nomor eksemplar dengan item kode yang ada di Senayan, yang ada di biblio ini. Nah, harus sama plek tiplek dan nggak boleh geser. Kalau sudah silakan diimpor. Nah, itu kalau kalau beruntung berhasil, kalau enggak gagal wis gitu. Karena gimana ya? Import CSV kalau belum bisa memahami seluruh struktur tabel, itu akan repot ya kalau terjadi kesalahan. Karena salah titik petik satu aja geser itu akan hancur gitu. Itu sih caranya begitu. Menyamakan ruas-ruas ini ya, dengan data-data buku yang ada semua disamakan. Begitu. Gitu caranya. Oke, Mas Danang, bagaimana? Apakah dijawab, Mas? Iya, baik, Mak. Ya. Begitu. Oke, terima kasih kembali. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Sri Winarni lagi. Bagaimana cara menambahkan keterangan kelas di bagian keanggotaan? Misalkan akan dimunculkan kelas XA, XB, dan seterusnya. Kelas ya.
Kelas-kelas itu berarti di daftar keanggotaan. Misalkan di sebuah sekolah gitu kan ada berapa tipe keanggotaan yang kita ubah. Misalkan di sini misalkan guru jumlah pinjaman bisa 10, lama pinjaman misalkan 30 hari. Jumlah reservasi bebas sih, ini bisa kosongin aja. Masa keanggotaan tuh tulis banyak-banyaknya 500 hari atau 1000. Perpanjangan katakanlah 2, denda per hari 500, toleransi kelembatan 1 misalkan, simpan. Lanjut tambah lagi siswa. Ini bisa diubah juga, misalkan siswa kelas 10, siswa kelas 10 misalkan, jumlah pinjaman 4, lama anggota 360 misalkan per tahun diupdate. Terus reservasi nggak usah, kalau diisi nggak apa-apa, masa keanggotaan dalam hari. Ini lama pinjaman, maaf. Lama peminjaman katakanlah 7 hari. Masa keanggotaan 360 kali perpanjangan katakanlah 2, denda per hari 200 rupiah misalkan. Tuh. Nah, terus bisa nambah lagi yang kelas 11 gitu. Jumlah pinjaman 4, 7. Mas Vicky, mohon maaf. Ya. Nanti berarti juga disesuaikan dengan data pengisian anggotanya ya. Kelasnya harus dikompleti juga ya. Kalau nanti di keanggotaan kan nanti tinggal milih ya, misalkan ini kan udah diisi ya nih, kan guru kelas sekian, lalu tambah anggota. Tambah anggota, nanti sini kan tinggal dipilih aja. Coba keanggotaannya siapa, guru, kelas, siswa. Iya. Iya, harus diisi karena nanti kan terkait dengan peraturan hak dan kewajiban tentang peminjaman dan pengembalian ya. Seperti Sama itu yang Oh. di pelaporan juga kan. Iya, Biar nanti betul. Jadi dibikin aja sih, misalkan butuh lebih detail, dibuat aja sedetail-detailnya. Misalkan mau untuk SMP berarti 789. Kalau SMA berarti 10, 11, 12 gitu misalkan. Itu dibikin aja karena akan memudahkan di pelaporan lah, seperti itu. karena kan kalau nggak dimasukkan nggak akan muncul di Iya, bagian. tidak akan muncul, betul. Dan nanti juga di bagian sirkulasi, jangan lupa disetting juga aturan peminjamannya. Juga jangan lupa ditambah di sama. Misalkan ini udah ada, diisi ulang di sini, gitu. Ada 2 kali setting ya, jadi ya kalau untuk keanggotaannya ya, ada di sirkulasi dan juga ada di keanggotaan, begitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu Mas Mbak? Kami persilakan lagi jika ada yang ingin bertanya. Ini ada dari Mas Ihsanuddin, mungkin izin Mas bisa dibantu jelaskan pengembangan SLIMS. Bisa versi online seperti kerja. Omah moco. Nah, SLIMS itu selain bisa dipasang secara offline di komputer masing-masing ya, SLIMS juga dapat dipasang secara offline. Cuman memang dia harus memiliki langganan hosting seperti itu. Dan langganan hosting memang untuk biayanya bermacam-macam sekali. Ada yang 50.000 per tahun, 100.000 per tahun, sampai yang jutaan per tahun juga ada. Nah, jadi enaknya ketika Slim itu dipasang secara online, dia bisa diakses kapanpun, dia manapun, mau di HP, mau di laptop. Nah, itu bisa. Jadi misalkan
terjadi kendala apa ya maksudnya internet di suatu ruang, di ruangan yang lain masih bisa diakses seperti itu. Selama masih ada internet, dia akan selalu bisa hidup gitu. Seperti ini. Eh, Berarti misalkan untuk perangkat yang belum membeli hosting juga itu bisa tetap memasang Slims ya Mas Vicky? Kalau Memakai Slim online wajib punya hosting. Nah, punya langganan hosting itu wajib, nggak bisa enggak. Jadi hosting itu ibarat kita punya tanah, kita bangun rumah lah di situ. Nah, terus nanti dapat alamat. Nah, hosting itu seperti tanahnya, nah, Slim itu seperti rumahnya, lalu domain itu seperti alamat rumah, seperti itu. Jadi itu tiga komponen yang harus saling menyatu. Kalau punya salah satu aja nggak akan bisa lengkap gitu. Kita bisa beli domain aja bisa, punya Slim aja bisa, tapi nggak punya hosting nggak bisa jadi satu gitu, nggak bisa diakses secara full di sini gitu. Mau tanya lagi, Mas Vicky. Iya, boleh Bu. Untuk membackup data supaya tidak cepat hilang. Kemudian harus Oke. berapa kali, misalkan ya berapa bulan sekali kita harus backup data itu. Terima kasih. Ya mungkin saran saya sebulan sekali cukup. Tinggal masuk ke sistem, salin pangkalan data, mulai salinan baru. Oke, berhasil membuat cadangan akses. Nah, oke. Tinggal unduh. Ini ya, unduh. Dah. Sudah, nanti Ibu tinggal mencat ini di save di folder apa gitu. Tinggal di save. Lalu pastikan Ibu paham tentang tadi Slim Info. Tadi cek dulu Slim itu versi berapa. Slims Info. Catat. Tadi Ibu punya mana tadi? Slims in aduh. Slims Info. Nah, dicatat versi Slimnya berapa, lalu database-nya yang ini. Dah disimpan. Jadi lokasinya ada di tadi sistem, lalu salin panggilan data. Gitu. Terima kasih, Mas. Ya, gitu, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan Mas dari Mbak Meirina. Kalau punya hosting online, apa Slims bisa diakses dari komputer lain? Bisa selama terkoneksi dengan internet. Bisa. Begitu. Kalau ke komputer lain nggak ada internetnya, tidak terkoneksi wifi, tidak terkoneksi dengan modem ya nggak akan bisa. Selama dia punya internet bisa, gitu. Mungkin saya ingin bertanya juga Mas, mewakili Ya boleh. terkait nama di label barcode itu. Kadang Ya, kan ada perusahaan, kemudian ingin nama instansinya itu di bawahnya di enter ke bawah. Nah, itu kadang kami juga masih menemukan kesulitan di situ karena biasanya misal perpustakaan SDN Bantul. Nah, SDN Bantul itu masih di baris yang pertama, tapi pengennya tuh di baris bawah. Di perpustakaan oke. SDN Bantul. Nah, itu juga harus memakai coding manual ya, Mas. Iya, saya share ya nanti ya. Saya share aja tutorialnya. Banyak di Google tapi yang mudah dipahami nanti saya share nih ada. Nanti saya Oke, share. Oh. Jadi maunya kan misalkan namanya Perpustakaan Darul Ilmi. Nah, lalu bawahnya kan nama sekolahnya SMP N mana gitu kan. Jadi bisa terbagi dua gitu ya, nggak yang nyambung gitu kan antara nama perpustakaan sama nama sekolahnya ya. Oke. Ya, nanti saya nih tak cari dulu. Ada. Edit label Slims. Oke, itu caranya nanti tak share.
Ini videonya cuma 6 menit. Berarti nanti tinggal kami tonton video tutorialnya saja ya, Mas? Ya, ini udah saya kirim. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Nah, tuh. Ini ada Ya, itu. pertanyaan, lagi dari Mbak Melina, yang masih nyambung sama yang tadi. Apa perangkat juga harus reinstall SEM kalau ingin membuka posting di perangkat lain? Oke, kalau kasus Slims offline itu biasanya versi-versi terbaru tuh yang terbaru yang paling baru tuh biasanya masih ada bug-bugnya lah itu. Dan Slim paling stabil itu bagi saya masih di 9.4. Mana. Shh, keluar. Kenapa nggak mau keluar? Ya. Nah ini kan di bagian rilis Slim kan udah lengkap ya, ada 9.7271 Slim 7 61 60 52 50 42. Nah, menurut saya Slim 942 ini paling stabil gitu. Nah, kalau yang di online ini, cuman kalau di offline itu seringkali yang error tuh SEM-nya seperti ini. Error Mesial Sudan actually maybe to block port. Jadi gimana ya? Port yang ada di Windows kan juga udah ada. Jadi kadang dia bertabrakan dengan SEM gitu. Nah, solusi yang lain ya bisa pakai WAM WAM Docker atau Apache seperti itu. Cuman itu butuh belajar yang lebih advance lagi lah gitu. Karena kalau SEM itu tutorialnya udah banyak, problem solvingnya banyak, tapi kalau aplikasi lain masih ini masih nyampur dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lebih advance lah. Karena aplikasi yang saya sebutkan tadi Docker Apache itu sering dipakai untuk develop aplikasi seperti itu. Oke, baik, Mas. Gimana Mbak Mailina? Apakah aman? Sudah terjawab? Aman ya Mbak, Masya Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya itu ada dari Mbak Latif, izin bertanya, ini saya ada kendala upgrade Slims dari 9.61 ke versi 9.72. Mohon pencerahannya, Mas. Kendalanya apa saya nggak tahu. Gimana saya mau mencerahkan kalau nggak tahu kendalanya. Kalau sekarang masih pakai versi 61 dan masih lancar, nggak usah upgrade. Itu saran terbaik dari saya. Nah, kecuali itu ya berarti oh itu ya muncul error, please contact system admin or developer system module for kalau error 500 itu biasanya di PHP-nya sih, karena setahu saya kalau nanti ya contoh nih mana ya mana? Slims. Nah ini di sebelah bawah ya. Ini ada nih. Sebelum Anda instalasi 9 bulan rilis terbaru, tolong disesuaikan dulu ya ini minimum requirement yang ada di mesin kamu. Apache Web Server, MySQL, PHP versi 8.3. Nah, setahu saya Slims 6.1 itu dia masih bisa berjalan di versi PHP 8.1. Jadi bisa disetting dulu di bagian hostingnya itu dinaikin dulu ke PHP versi 3 coba. Tapi jangan lupa sebelum melakukan hal itu di backup dulu datanya. Jadi misalkan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, kita masih punya backup datanya. Selalu ditanamkan pada diri sendiri bahwa sebelum kita melakukan apapun, upgrade, perbaikan atau apapun itu,
backup dulu datanya. Jadi misalnya nanti terjadi ya yang tidak diinginkan gitu, rusak atau apa, kita bisa mengembalikan lagi gitu. Mungkin ini sih kayaknya kalau 500 itu biasa karena tampilannya nggak mau jalan PHP-nya. Coba. Cuman kalau dari saya sendiri belum perlu upgrade sih karena fiturnya masih ya nggak terlalu banyak yang berubah signifikan. Apalagi kalau kita masih menggunakan menu-menu yang ya yang standar gitu, peminjaman, pengembalian, sejarah peminjaman, denda, keanggotaan seperti itu masih belum begitu penting upgrade. Bahkan saya masih sering menginstalkan yang 9.4 karena dia stabil gitu. Itu sih. Tapi kalau udah bisa problem solving ya sudah dikit-sedikit udah tahu cara problem solvingnya bagaimana, kendalanya apa, solusinya ini itu enggak apa-apa. Itu aja. Yang penting jangan lupa backup data sebelum UTAT itu aja. Nah, begitu. Bagaimana Mbak Latif? Aman? Jawab. Aman. Insya Allah ya Mbak. Masih bingung masih. Masih bingung pasti. Errornya dituliskan di chat. Mungkin kita beralih dulu ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Iksan Nurdin, izin bertanya, kalau sudah versi online apakah perlu di backup bulanan juga ya Mas? Sama tadi ikhtiar terbaik itu kan lebih ke menjaga apa ya? Ya menjaga data ya. Kalau misalkan eh, istilahnya kita kan nggak tahu ke depannya terjadi apa-apa kan nggak tahu gitu. Jadi sebulan sekali backup data sudah cukup sih gitu. Baik. Kalau online sih biasanya jarang bermasalah gitu. Cuma tetap alangkah baiknya sebulan sekali di backup. Oke, baik. Namanya Mas Iksan terjawab. Oke, baik. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Mas Arsyad. Sudah pakai Slims online tapi masih bingung import database dari konversi data Ibra sebelumnya. Monggo Mas Vicky. Libra ya? Oh Libra. Kalau dari Libra bisa minta data Excel-nya nggak Mas ya itu ya? Kalau bisa minta data Excel-nya itu bisa diimpor tuh dalam bentuk CSV. Karena kalau minta database SQL pasti kan struktur database-nya beda. Sangat beda sekali pasti. Nah, kalau misalkan itu minta dalam bentuk Excel itu bisa nggak Mas? Libra ya? Ibra Mas, Oh Ibra itu juga beda Mas itu iya dan Libra. masukan itu juga beda sama Slim itu. Iya itu kan struktur database udah beda. Tapi misalkan itu bisa dari SQL diekspor dalam bentuk Excel bisa harusnya bisa sih harusnya. Tinggal nanti nyusun tadi nyusun sesuai judul-judul gitu kan. GMD lalu penerbit pengarang yang susah kan neliti satu-satunya itu nggak boleh geseh sama sekali yang susah. Apakah juga urutannya juga harus disesuaikan dengan yang di Excel itu tadi ya Mas? Iya Apa harus yang urut di Slim tadi ya? ya. Ya patokannya nanti kan di nomor eksemplarnya itu harus urut. Nah itu yang kalau geseh satu aja itu bisa hancur Ya, mohon maaf, gitu. mohon Iya tanya lagi. iya. Untuk maintenance perbaikan itu apakah harus penyedianya ataukah bisa domain sendiri? Maksudnya Kadang-kadang kan aplikasi error. ya Itu tetap harus dari penyedianya yang memperbaiki ya. ini yang Libra apa yang Slim? Slim. Kalau Slim kan dia sudah lisensi terbuka ya, jadi siapa aja boleh mendownload, siapa saja boleh install. Jadi ya kita sendiri yang harus belajar gitu, belajar cara make dan belajar cara maintenance itu. Jadi bisa masuk ke forum-forum atau komunitas-komunitas Slim begitu.
Soalnya Itu sih. tempat saya itu udah 2 kali itu, udah di maintenance, kena lagi kayak dihack gitu. Ada yang ngusil ya Bu ya. Terjadi juga. Jadi tak beberapa kali itu. Tapi udah online Bu itunya, Slimnya. Online sudah online. Hmm. Di-hacknya gimana? Diubah-ubah tampilannya apa bisa Nggak sampai bisa login? nggak bisa muncul. Jadi di visitornya itu malah muncul macam-macam tulisan itu. Jadi kita ngetikkan nomor anggota, itu nanti munculnya malah jadi tulisan panjang banget. Ada kayak apa ya? Kayak yang judi online itu loh. Wah, kalau itu udah hacker tingkat tinggi, Bu. Saya pernah nangani itu juga nganu tak tak ganti hosting saya jadinya. Saya pernah nangani kasus kayak gitu. Ah, itu memang berat ya, Bu. Oh, Susah itu. diganti Mm-mm. alamat itu masih lagi keserang lagi 1 bulan lagi. Aduh ya Allah. Udah. Ah, berat ya, Bu. Kalau saya hacker judi online ngeri. Iya. Iya, saya juga menangani kasus sekolah kena itu juga ya, Bu. Heeh. Oh, berarti Terus tidak. saya jadinya ganti hosting yang lebih mahal, yang keamanannya lebih tinggi. Nah, itu mungkin salah satu kelemahan kalau mungkin pakai hosting yang murah, Bu. Saya nggak tahu ya, saya pakai hosting apa saya nggak tahu, tapi mungkin itu yang murah, Bu ya. Apa Sama yang mahal juga? mahal itu Mas, malahan dari punya jenengan lebih mahal lagi tempat saya tuh 1.500.000 itu Hmm, per tahunnya. ya lebih mahal itu. Wah. Iya, tapi alhamdulillah sekarang bisa digunakan lagi ini. Ah, ya udah aman berarti, Bu. Sudah bisa diperbaiki kan berarti sama IT sekolah. Pindah itu, Pindah juga ya. Itu solusi terbaik, pindah. pindah alamat lagi tuh. 2 kali tuh. Iya, ya. Saya belum bisa confirm itu, Bu. Di luar kemampuan kalau itu. Oh, berarti mending pindah itu tadi ya Saya, Mas, ya? iya. Ya kemarin ya kalau sama sekolah juga solusi terbaik sama pihak hosting pindah aja gitu. Terima Karena kasih. terkait dengan keamanan kan. Misalnya kan setiap harga yang dibayarkan ada misalnya biaya keamanannya tuh aplikasi keamanan juga beda-beda gitu, Bu. Nah, dulu belum kenal Mas Vicky. Mas Tapi pencerahannya. sejauh saya iya, tapi sejauh saya yaitu menangani Slim ya aman-aman aja sih ini, Bu. Saya Ya, saya ini. alhamdulillah. Makasih. Iya, sami-sami, Bu. Mungkin apakah sesi tanya jawabnya disudahi, Mas Vicky? Sudah jam 9. Sudah cukup sih, Mas Sudah Ihsan cukup. mana? Baik, alhamdulillah Bapak Ibu Mas Mbak peserta semuanya, kita sudah mencapai di penghujung acara. Pada akhirnya memang karena SLIMS ini sistem manajemen perpustakaan yang banyak komunitasnya, mayoritas di Indonesia juga memakai ini, maka transparansi informasi juga mudah ditemukan di internet, dan kami juga dari komunitas Rumah Moco sangat-sangat terbuka jika ada yang ingin berkonsultasi atau bertanya juga terkait aplikasi SLIMS ini. Itu harapannya diskusi kita juga tidak berhenti sampai sini saja, tapi terus berlanjut sampai ke masa depan. Baiklah, mungkin dari saya selaku moderator dan MC pamit undur diri. Untuk link presensi juga sudah disediakan dan kita juga akan melakukan dokumentasi dahulu. Mungkin boleh yang bisa membuka kameranya, monggo dibuka. Ini yang siapa ya Mas Ihsan? Siapa yang menginstruksikan?
Untuk host, apakah sudah ready untuk diambil fotonya? Ini semuanya. Gimana Mas Iksan? Oke, siap. Saya hitung ya untuk pengambilan dokumentasinya. Yang pertama untuk kayak bebas dulu ya. Ya bebas formal deh, formal dulu silahkan. Kayak formal 1, 2, 3. Kemudian kayak bebas. Ya bebas. Bebas masing-masing monggo ya. 1, 2, 3. Oke. Terakhir kayak literasi. Hmm, Literasi ya. kegiatan ini. Untuk yang tidak ada kamera nggak apa-apa. Monggo kayak literasi L 1, 2, 3. Ya. Mungkin sedikit saya ingin menambahkan ya. Tadi mungkin karena ada sedikit masalah di mikrofon. Untuk Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Tadi insya Allah eh, 2 minggu ya maksimal 1 bulan sekali kita tetap ada webinar diskusi tentang pengembangan perpustakaan maupun TBM gitu ya. Dan setelah webinar ini akan ada tentang tips membangun TBM dari nol. Jadi bagi Bapak Ibu yang barangkali memang sebagai guru ataupun pustakawan di sekolah tapi mau bikin TBM di rumahnya gitu ya maupun di tempat mana gitu, ya itu nanti kita mau sharing juga dari narasumber yang sudah berpengalaman dan juga bagaimana cara eh, membuat TBM kita itu ataupun perpus kita itu bisa menarik dan banyak pengunjungnya. Itu yang seringkali menjadi tantangan untuk kita para pengelola perpustakaan. Itu saja Bapak Ibu, kita kembalikan ke narasumber. Baik, dengan selesainya sesi dokumentasi juga menandai kita sudah menyelesaikan webinar pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Mas Mbak peserta yang sudah menyimak sampai akhir. Saya selaku MC dan moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jangan lupa